Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel ini. Terima kasih telah berkunjung. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sebenarnya kita bernapas menggunakan pernapasan dada atau pernapasan perut ya. Lalu berapa sih frekuensi respirasi pada manusia? Untuk mengetahuinya, simak videonya sampai habis ya. Fase ekspirasi pada pernapasan dada adalah merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot antar rongga dada yang mengakibatkan rongga dada menjadi lebih kecil sehingga tekanan udara pada dada lebih besar daripada tekanan udara daripada lingkungan, sehingga udara yang kaya akan karbon dioksida pun keluar. Yang selanjutnya yaitu pernapasan perut. Pernapasan perut terjadi akibat adanya kontraksi dan relaksasi otot diafragma. Mekanisme pada pernapasan perut terjadi atas dua, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi pernapasan perut terjadi apabila otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar, yang mengakibatkan rongga dada membesar dan tekanan udara menjadi lebih kecil, sehingga udara dari luar dapat masuk ke dalam paru-paru. Fase ekspirasi pernapasan perut adalah fase berelaksasinya otot diafragma, sehingga otot diafragma kembali ke posisi semula yang mengakibatkan rongga dada menjadi kecil, sehingga tekanan udara dalam rongga dada menjadi lebih besar dan udara pun keluar dari paru-paru. Mekanisme pernapasan dada terdiri atas fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pada fase inspirasi berupa kontraksi antar otot tulang rusuk sehingga rongga dada akan lebih besar dengan tekanan udaranya yang kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara yang kaya akan oksigen akan masuk ke dalam rongga dada. Pada fase inspirasi, otot tulang rusuk akan mengalami relaksasi sehingga rongga dada akan mengecil dengan tekanan udara yang lebih besar, sehingga udara yang kaya akan karbon dioksida atau CO2 akan keluar dari rongga dada. Mekanisme pada pernapasan perut juga memiliki dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pada fase inspirasi, otot diafragma akan mengalami kontraksi sehingga diafragma akan mendatar. Rongga dada akan membesar dengan tekanan udara yang lebih kecil daripada tekanan udara di luar. Pada fase ekspirasi, otot diafragma akan mengalami relaksasi sehingga diafragma akan naik dan rongga dada serta paru-paru akan memiliki tekanan yang lebih besar daripada tekanan udara di luar. Alat yang digunakan pada percobaan ini adalah kertas tisu dan stopwatch atau jam. Kemudian, bahan yang digunakan adalah probandus. Prosedur kerja pada percobaan, frekuensi respirasi pada manusia adalah sebagai berikut. Untuk menghitung frekuensi respirasi pada manusia, dapat dilakukan berdasarkan masuk dan keluarnya udara melalui hidung dan dada dan perut. Berdasarkan udara yang masuk dan keluar melalui hidung, dapat dilakukan dengan cara diletakkan telapak tangan atau kertas tisu di hidung, sehingga apabila terdapat udara yang keluar dan masuk dapat terlihat dari pergerakan kertas tisu tadi. Kemudian dihitung pergerakan kertas tisu saat udara keluar dari hidung. Menggunakan stopwatch diukur selama 1 menit. Yang kedua, berdasarkan rongga dada dan perut, di mana pada proses inspirasi, otot, dada, dan juga tulang rusuk akan mengembang sehingga disebut dengan dilatasi. Sedangkan otot perut akan mengalami keadaan mengempis sehingga disebut dengan kontraksi. Nah, hal ini akan terjadi sebaliknya pada saat respirasi. Kemudian kita akan menghitung dalam waktu 1 menit berapa kali sih dada kita akan mengembang.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan jejaknya ya guys. Terima kasih.